Mon Dieu. Sains merupakan pengetahuan yang didapat dari pembenaran dan pembuktian. Para ilmuwan untuk menemukan sesuatu pasti akan melakukan percobaan ataupun eksperimen. Terkadang beberapa eksperimen yang dilakukan terdengar aneh. Tapi begitulah ilmuwan untuk menemukan sesuatu yang baru, mereka juga harus berpikir inovatif. Berikut ini adalah 10 ilmuwan dengan eksperimen aneh yang mengejutkan dunia. Mengembangkan mesin kasar yang disebut autojector atau mesin jantung dan paru-paru. Dengan menggunakan mesin primitif ini, Bryukhanenko menjaga beberapa kepala anjing tetap hidup. Pada tahun 1928, ia menunjukkan salah satu kepala di depan penonton. Untuk pembuktian itu nyata, ia memukul-mukul palu di atas meja. Kepala anjing itu tersentak, dan ketika mata kepala anjing itu disinari cahaya, matanya berkedip-kedip. Lalu ketika diberi makan sepotong keju, sisanya segera keluar dari kerongkongan, yang membuat banyak penonton terpukau namun juga jijik dan tidak senang. Jagal Skotlandia. Andre Ure, meskipun banyak prestasi sebagai dokter Skotlandia, dia lebih terkenal karena 4 percobaan yang dilakukan pada Matthias Clasdell pada 4 November 1818. Percobaan pertama melibatkan insisi di tengkuk dan bagian dari vertebrata dihilangkan. 2 batang yang terhubung dengan baterai ditempatkan di leher dan pinggul yang menyebabkan kejang-kejang tak terkendali. Batang kedua kemudian ditempatkan di tumit, di mana kaki kiri menendang dengan begitu kuat sehingga hampir membuat roboh asistennya. Percobaan kedua membuat diafragma dari dada Forster naik turun seolah-olah ia bernafas lagi. Frankenstein asli. Johann Conrad Dippel lahir dan besar di Kastil Frankenstein pada 1673 di sebuah tempat di dekat Darmstadt, Jerman. Dia dikatakan sebagai wujud asli dari novel Mary Shelley's Frankenstein, meskipun gagasan itu tetap kontroversial. Setelah mempelajari teologi, filsafat, dan alkimia, ia menciptakan minyak binatang yang terbuat dari tulang, darah, dan berbagai produk-produk hewani lainnya yang dikenal sebagai minyak Dippel. Minyak ini diharapkan menjadi setara dengan mimpi para alkemis tentang obat mujarab kehidupan. Dikatakan bahwa beberapa bagian dalam karyanya ini termasuk mendidihkan beragam bagian tubuh dalam tong-tong besar untuk membuat semacam ramuan gila. Dippel dikenal sebagai penemu bahan kimia sintetis bernama Prussian Blue. Ia mengklaim pernah menciptakan cairan hidup abadi. Kabarnya percobaannya itu terinspirasi oleh karakter yang sesuai dengan nama kastil tempat ia lahir, yakni Frankenstein. Demam kuning vomit. Selama tahun 1800-an, seorang dokter di Philadelphia yang bernama Stabinford membentuk hipotesis bahwa penyakit kuning bukan penyakit menular dan melanjutkan hipotesisnya dengan melakukan percobaan pada dirinya sendiri. Awalnya, ia menuangkan darah terinfeksi ke lukanya yang terbuka dan kemudian mencobanya dengan meminum darah terinfeksi tersebut. Dia tidak jatuh sakit, namun hal ini bukan karena demam kuning tidak menular, karena kemudian diketahui bahwa penularannya harus melalui suntikan langsung ke dalam aliran darah atau biasanya melalui gigitan nyamuk. Transplantasi kepala monyet. Selain eksperimen pemindahan kepala anjing yang dilakukan ilmuwan Rusia, ternyata ada juga eksperimen lainnya yang sejenis dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Robert White. Percobaan yang sangat mengerikan ini dilakukan terhadap 2 ekor monyet. Dalam percobaan transplantasinya, ilmuwan ini menukar kepala 2 ekor monyet. Setelah menghabiskan waktu yang lama di meja operasi, eksperimen ini pun selesai, dan hasilnya juga bisa dibilang cukup berhasil karena si monyet yang ditukar kepalanya ini bisa merasakan hampir seluruh inderanya.
Namun 2 hari kemudian, kedua objek ini meninggal dunia. Penelitian tentang roh. Kematian dan roh manusia bukan lagi sesuatu yang menyeramkan bagi Dr. Duncan. Pria ini kerap mengadakan penelitian tentang roh, dan hal tersebutlah yang membuatnya terkenal. Meskipun keberadaan roh sangat kontroversial pada zaman seperti sekarang ini, tapi Duncan membuat kesimpulan bahwa unsur tidak kasat mata tersebut memang benar ada. Dia membuat kesimpulannya tersebut berdasarkan pembuktian dalam penelitiannya. Pria ini meneliti 6 orang yang divonis akan meninggal. Tubuh orang tersebut ditimbang sebelum dan sesudah kematiannya, dan hasilnya memang mengejutkan. Berat orang tubuh tersebut turun 21 gram. Dari penelitiannya itu, dia menyimpulkan roh memang ada dan mempunyai berat. Pencangkokan kepala anjing. Aneh tapi nyata, mungkin itu yang bisa dikatakan mengenai penelitian yang memindahkan kepala ke tubuh lain ini. Mengerikan dan menyeramkan, mungkin itu yang sekilas terlintas di pikiran kita. Tapi ternyata penelitian ini memang benar dilakukan. Seorang ilmuwan Rusia bernama Vladimir Demikov melakukan penelitian pencangkokan kepala seekor anak anjing ke punggung anjing dewasa lainnya. Setelah melakukan beberapa proses pencangkokan yang sangat rumit hingga menghabiskan waktu berjam-jam, operasi ini pun selesai. Yang membuat orang tercengang, anjing ini masih tetap hidup. Kedua kepalanya berfungsi sama baiknya dan dapat makan minum seperti anjing lainnya. Namun setelah bertahan hidup cukup lama, akhirnya kedua anjing ini pun mati karena gangguan saraf. Menyetrum mayat. Giovanni Aldini merupakan salah satu keponakan dari Luigi Galvani. Luigi Galvani merupakan seorang ilmuwan yang menemukan konsep galvanisme. Dia menemukannya pada saat melakukan percobaan listrik pada kaki katak. Giovanni Aldini lalu belajar pada pamannya tentang konsep tersebut dan melakukan percobaan lebih lanjut. Aldini melakukan percobaan pada salah satu mayat manusia. Dia memakai tahanan yang sudah dihukum mati sebagai objek percobaan. Dia menerapkan batang konduktor penghantar listrik pada rektum, hingga tahanan tersebut mulai meninju udara, dan kakinya mulai menendang dan tersentak. Batang yang diterapkan pada wajah membuat mayat itu mengepalkan tangan dan gemetar, dan mata kirinya terbuka. Orang-orang yang menonton takut kalau mayat itu hidup kembali, tapi jikapun mayat itu hidup, maka mayat itu harus kembali dieksekusi. Manusia cyborg. Profesor Calvin Merrick yang lahir pada 9 Februari 1954 merupakan seorang insinyur Inggris dan deputi wakil rektor di Universitas Coventry di Inggris. Dia terkenal karena studinya tentang hubungan langsung sistem komputer dan sistem saraf manusia, serta penelitiannya di bidang robotika. Salah satu eksperimennya yang paling mengejutkan dunia adalah tentang manusia setengah robot atau manusia cyborg. Warwick pernah menanamkan chip dan deretan elektroda ke dalam tubuhnya sendiri, dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Dia terlihat seperti cyborg dalam film Terminator, mampu mengontrol berbagai perangkat elektronik, bahkan bisa sampai mengakses sebuah server internet. Eksperimennya ini menjadikannya manusia cyborg pertama di dunia.